Dan saat melihat isinya, tangannya langsung bergetar. Karena di dalam foto itu ada seorang anak kecil laki-laki, dan wajah anak tersebut sangat mirip dengan gambaran yang selama ini disebut Alika. Di situ anak bernama Dika pada gambar itu. Dan tiba-tiba dari belakang Reza mendengar suara memanggil dirinya dengan sebutan Om. Jadi di belakang Reza ini ada suara Om gitu, manggil gitu. Dan di situ Reza langsung nengok lah untuk membalikan badan gitu, nengok. Dan di depan pintu kamar itu nggak ada siapa-siapa guys. Lalu siapa yang memanggil dia tadi? Namun suara itu kembali terdengar lagi guys setelah dia membalikan badan ke posisi semula ya. Dia nengok lagi lah. Suaranya tuh terdengar seperti ini guys. Om, jangan marah. Kayak gitu, kayak Reza disuruh jangan marah gitu sama suara ini. Dan Reza mengarahkan senter ke seluruh sudut kamar akhirnya guys. Kosong, nggak ada siapa-siapa di situ. Ruangannya itu gelap gulita guys. Jadi dia senterin seluruh sudutnya tuh nggak ada siapa-siapa di situ. Lalu matanya terhenti pada sebuah sudut ruangan yang di sana terdapat sebuah kotak kayu kecil. Kotak itu terlihat tua. Kotaknya terlihat tua dan di atas kotak tersebut ada tulisan dengan spidol yang sudah hampir hilang lah. Oh, spidol-spidol yang udah lama, jadi udah hampir pudar lah ya, seperti itu. Tulisannya adalah Dika. Reza tidak langsung membuka kotak tersebut. Namun ketika dia hendak mengambilnya, tiba-tiba pintu kamar bergerak sendiri dan gerak. Ada suara pintu tertutup dengan keras. Dan di situ Reza terkejut. Dia mencoba membuka pintu kamar tersebut. Tetapi pintu tersebut seperti tertahan sesuatu dari luar, guys. Reza mulai panik di situ. Dia memukul pintu itu sambil memanggil Nisa, istrinya. Nis, buka pintunya. Nggak ada jawaban di situ, guys. Beberapa detik kemudian, suara anak kecil itu terdengar dari belakangnya lagi. Om, gitu, manggil. Perlahan, Reza berhenti di sana. Dan dia tidak berani menoleh ke belakang dia untuk mengecek suara siapa tadi. Suara itu sangat dekat soalnya guys. Kayak bener-bener ada pas di belakangnya langsung gitu. Seolah-olah ya memang tepat berdiri di belakangnya gitu guys. Kenapa mereka pergi? Nah gitu suaranya guys. Reza menahan napas di situ. Dan dia menjawab, siapa? Suara itu menjawab, ibu. Nah, suara itu menjawab ibu, guys. Ibu masih di sini. Saat itu, Reza merasa seluruh tubuhnya membeku seketika. Karena dia baru mengetahui satu hal, selama ini kejadiannya bukan hanya tentang Dika, namun ada seseorang yang lebih besar yang masih berada di rumah tersebut. Seorang yang selama ini bertahun-tahun, berbulan-bulan yang bertahan di rumah itu tidak pernah ditemukan. Seorang yang selama bertahun-tahun tidak pernah ditemukan. Dan seseorang yang mungkin menjadi alasan kenapa rumah itu selalu kosong. Selama beberapa menit yang terasa sangat lama, pintu kamar akhirnya terbuka, guys. Di situ Reza langsung keluarlah dari kamar tersebut. Dan Nisa, istrinya, langsung memeluk si Reza. Namun, si Reza ini melihat sesuatu yang membuatnya semakin takut, guys. Alika, anaknya ya, berdiri di belakang Nisa, menatap kamar belakang. Lalu, si anaknya ini berkata dengan suara pelan, yaitu adalah, itu bukan Dika yang bikin takut ya. Nah, di situ Reza menatap anaknya, lalu bertanya kepada Alika, maksud Alika apa? Alika di situ menjawab, Dika takut sama ibu yang ada di rumah ini ya. Malam itu si Reza akhirnya menyadari mungkin selama ini Dika bukanlah gangguan. Mungkin Dika justru sedang mencoba memperingatkan mereka dan rahasia terbesar rumah tersebut. Dan rahasia terbesar rumah tersebut bukan tentang seorang anak yang meninggal, tetapi tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada keluarga Dika bertahun-tahun lalu di rumah itu. Sejak malam itu, pandangan Reza tentang rumah tersebut berubah total. Karena selama ini Reza menganggap ya bahwa rumah tersebut
Sumber terornya berasal dari anak kecil yang bernama Dika ini, guys. Karena sosok yang sering muncul di sekitar Alika adalah Dika ini. Jadi dikiranya si Reza tuh Dika masalahnya. Sosok yang membuat suara dari kamar belakang dan yang membuat Alika ngomong sendiri itu bukan Dika. Justru sebaliknya, Dika seperti sedang berusaha untuk memperingatkan keluarga Reza tentang sesuatu yang jauh lebih buruk dari yang Reza pikirkan. Sesuatu yang masih berada di dalam rumah tersebut, guys. Keesokan paginya, Reza kembali menemui Bu Rati. Kali ini dia tidak lagi bertanya dengan rasa penasaran, tapi karena dia membutuhkan sebuah jawaban dari Bu Rati. Seperti itu. Ada terlalu banyak hal yang nggak masuk akal di situ. Reza menceritakan semuanya kepada Bu Rati di sana. Tentang Alika yang mengenal Dika, terus tentang kamar belakang yang terbuka sendiri gitu, dan tentang suara perempuan yang mengatakan bahwa dirinya masih berada di rumah tersebut. Mendengar cerita dari Reza, wajah Bu Ratih langsung berubah di situ. Wanita tua itu terlihat seperti sudah menduga akan hal tersebut. Akhirnya Bu Ratih berkata di situ, "Mas Reza, sebenarnya warga di sini sudah lama tahu ada sesuatu yang tidak beres dengan rumah yang Pak Reza kontrakin itu. Tapi tidak ada yang berani membicarakannya," kata Bu Rati gitu tuh. Nah di situ Reza langsung bertanya balik kepada Bu Rati nih, "Kenapa Bu?" Bu Rati melihat sekeliling di situ untuk memastikan mungkin ya biar gak ada orang lain yang nguping gitu lah ya. Lalu Bu Rati di situ mulai bercerita, guys, setelah semuanya aman ya. Dulu sebelum rumah tersebut itu kosong, Pak Surya ini dikenal sebagai orang yang sangat ambisius. Dia bukan berasal dari keluarga kaya. Awalnya hidupnya Pak Surya ini biasa-biasa saja. Bahkan untuk membeli rumah tersebut pun dia harus bekerja bertahun-tahun. Namun semuanya berubah dalam waktu yang singkat. Usahanya tiba-tiba berkembang sangat-sangat pesat. Uangnya seperti tidak pernah habis. Dalam beberapa tahun, Pak Surya berubah menjadi salah satu orang paling berada di daerah tersebut. Ya paling kaya lah di daerah perumahan itu ya. Banyak warga yang merasa kagum lah di situ. Namun ada juga yang merasa aneh dengan kekayaan Pak Surya yang tiba-tiba ini. Karena perubahan itu terjadi terlalu cepat gitu loh bagi orang-orang yang merasa ini hal aneh ya. Ya menurut Bu Rati, beberapa warga pernah melihat Pak Surya ini melakukan hal-hal yang mencurigakan lah di situ. Sering keluar rumah tengah malam, terus sering pergi ke tempat-tempat sepi, gak tahu lakuin apa di situ. Dan yang paling anehnya lagi adalah dia selalu melarang siapapun masuk ke kamar belakang. Dia selalu melarang. Pak Surya ini selalu melarang siapapun masuk ke kamar belakang. Yang biasanya Reza dengar suara itu. Nah, termasuk keluarganya sendiri, guys. Reza mendengarkan hal itu dari Bu Rati dengan serius, guys. Lalu Bu Rati mengatakan sesuatu yang membuat Reza terdiam, guys. Apa itu? Bu Rati berkata gini, "Orang-orang dulu bilang Pak Surya melakukan perjanjian untuk mendapatkan kekayaan." Nah, itu kata Bu Rati. Lalu Reza di situ bertanya kepada Bu Rati, "Perjanjian apa ya, Bu?" Gitu nanya ke Bu Rati ya. Bu Rati menghela napas sebentar, lalu menjawab, "Warga menyebutnya pesugihan, Pak." Nah, kayak gitu kata Bu Rati. Nah, menurut cerita warga, setelah kekayaan Pak Surya meningkat, nih kata Bu Rati ya, keluarganya mulai mengalami banyak kejadian yang aneh. Seperti misalnya istrinya si Maya yang sering terlihat ketakutan. Dia pernah beberapa kali datang ke rumah tetangga sambil menangis di situ. Tetapi setiap kali ditanya, Maya selalu mengatakan hal yang sama. "Jangan tanya tentang rumah itu," kata Maya kayak gitu. "Jangan ikut campur masalah rumah itu," kata Maya. Dan dia ngomong lagi, "Saya takut." Sampai suatu malam, Maya menghilang di situ, guys, tiba-tiba.
Tidak ada yang tahu kemana Maya ini pergi. Entah dia ini cabut dari rumah karena kesal dengan hal-hal yang ada di rumahnya, ada problem yang ada di rumahnya. Karena kan dia nggak cerita problemnya apa. Kan dia nggak mau cerita tentang rumah itu, nggak mau cerita tentang apa yang terjadi di rumah itu, guys. Jadi nggak ada orang yang tahu nih masalahnya apa. Di situ Pak Surya mengatakan istrinya pergi meninggalkan keluarga. Nggak tahu nih Pak Surya nih di sini bohongin warga-warga apa enggak gitu. Namun warga di situ ya nggak percaya guys sama Pak Surya, karena semua barang milik Maya tuh masih berada di dalam rumah. Pakaiannya masih ada, perhiasannya masih ada, lengkap semuanya. Bahkan sendal yang biasanya si Maya ini pakai itu masih berada di depan pintu. Masih berada di depan pintu. Harusnya secara logika kalau dia pergi atau minggat dari rumah, harusnya sendalnya dibawa dong ya, atau enggak sepatu gitu. Tapi ini enggak, masih ada di depan pintu. Seolah-olah Maya tuh menghilang tiba-tiba tanpa jejak. Beberapa bulan setelah Maya menghilang, Dika juga meninggal guys akhirnya. Pada saat itu ya, pada saat dulu ini, dari cerita Bu Ratih ini. Versi yang diberikan Pak Surya kepada warga adalah Dika mengalami sakit. Versi ceritanya dari Pak Surya. Namun tidak ada warga yang pernah melihat jenazah si Dika ini. Tidak ada pemakaman, tidak ada kabar, dan tidak ada penjelasan mengenai apa maksud dari Pak Surya ngomong sakit. Kok nggak ada yang namanya pergi ke rumah sakit bolak-balik gitu, nggak ada, di rumah terus. Dan sejak saat itu, rumah tersebut mulai kosong. Ya, mulai kosong di situ karena kan si Maya tiba-tiba menghilang nggak tahu kemana, dan si Dika dari versi ceritanya si Surya ini, Pak Surya ini meninggal. Tapi nggak tahu ini meninggalnya nggak dikuburin, nggak ada pemakaman, upacara pemakaman nggak ada. Dan di situ Reza bertanya kepada Bu Ratih, Bu, terus Pak Surya itu sekarang ada di mana ya? Di situ Bu Ratih menggelengkan kepala karena dia tidak tahu tuh ada di mana si Pak Surya ini. Setelah kejadian itu dia pergi dan Pak Surya ini nggak pernah kembali lagi. Kata Bu Ratih kayak gitu. Reza mulai merasa semakin tidak nyaman dong di sini, karena berarti rumah yang dia tempati sekarang bukan hanya menyimpan satu cerita kematian dong, masih menyimpan hal-hal yang tidak pernah selesai. Hari itu si Reza pulang dengan pikiran yang makin berat di situ guys, mengenai cerita dari Bu Ratih tadi dan rumah itu guys. Sesampai di rumah, dia melihat Alika sedang duduk di ruang tengah. Anaknya sedang menggambar. Reza mendekat di situ dan bertanya kepada Alika, Alika, gambar apa nih? Alika menunjukkan kertas tersebut lah. Reza awalnya hanya melihat gambar rumah guys di situ. Namun semakin diperlihatkan, semakin diperhatikan, semakin dia berpikir. Akhirnya ada sesuatu yang membuatnya dia terdiam. Di gambar tersebut ada 3 orang guys. Seorang anak kecil, seorang perempuan, dan juga seorang pria. Di gambarnya si Alika ini. Reza bertanya kepada Alika, ini siapa Alika? Alika di situ menunjuk anak kecil di gambar itu. Ini Dika ya. Lalu menunjuk perempuan. Ini ibu Dika ya. Dan yang terakhir, Alika menunjuk sosok pria yang ada di gambar itu lalu berkata, nah ini bapaknya Dika ayah. Di situ Reza melihat gambar tersebut lalu bertanya kepada si Alika ini, kenapa bapaknya wajahnya dicoret? Alika menjawab dengan polos di situ, karena Dika bilang bapaknya jahat ya. Tubuh Reza langsung merinding di situ guys. Dia tidak pernah menceritakan tentang Pak Surya kepada Alika. Bahkan Nisa pun tidak tahu detail cerita itu. Lalu ini gimana bisa nih? Kok bisa nih anak kecil bisa tahu hal serahasia ini dari rumah itu? Berarti ada yang memang benar-benar bisa dilihat Alika, yang bisa didengar Alika, tapi bapaknya nggak tahu. Otomatis kan cerita itu mungkin dari si Dika itu kan yang nggak terlihat itu. Berarti Dika ini bisa ngomong yang hanya didengar oleh Alika doang. Secara logika gitu dong harusnya guys ya. Kalau Alika gambar kayak gitu berarti ya itu cerita dari si Dika tadi yang nggak terlihat itu. Dan di malam itu Reza dan Nisa itu sepakat mereka harus segera keluar nih dari rumah tersebut. Mereka nggak peduli nih kehilangan uang sewa. Bahkan mereka nggak peduli harus mencari tempat baru secara mendadak kayak gini guys. Jadi udahlah, minggat aja dari rumah ini. Yang penting adalah keselamatan Alika. Namun sebelum mereka benar-benar pergi nih guys, mereka harus menghadapi satu kejadian terakhir. Karena malam itu
sosok yang selama ini bersembunyi di rumah tersebut akhirnya menunjukkan dirinya. Dan yang membuat Reza paling takut, sosok itu tidak datang untuk menyerang mereka. Sosok itu datang untuk meminta sesuatu dong di situ, guys. Sekitar pukul 2 dini hari, Reza terbangun karena mendengar suara tangisan. Bukan tangisan anak kecil, melainkan tangisan seorang perempuan yang sudah dewasa di sini. Suara itu terdengar dari kamar belakang, namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Suara itu seperti sedang memanggil nama seseorang, Reza. Dan di situ Reza langsung membuka matanya karena merasa dipanggil gitu. Tubuhnya membeku karena ketakutan di situ. Suara itu memanggil nama Reza terus, Reza, Reza gitu. Malam itu menjadi malam paling menakutkan yang pernah Reza alami. Karena untuk pertama kalinya sejak tinggal di rumah tersebut, sesuatu yang berada di dalam rumah itu tidak lagi hanya menunjukkan keberadaannya, tapi mulai memanggil nama Reza secara langsung, guys. Suara perempuan yang terdengar dari arah kamar belakang itu terus saja terdengar memanggil Reza, pelan dengan lemah lembut, seperti seseorang yang sedang menangis merintih sambil menahan rasa sakit. Reza, Reza, gitu suara cewek ya, suara cewek. Saya nggak bisa guys nyontoin suara cewek, gimana, susah. Setiap kali suara itu memanggil namanya, tubuh Reza semakin terasa dingin karena dia tahu tidak ada siapapun di dalam kamar belakang itu. Masa iya ada maling yang masuk gitu kan? Di situ Reza menoleh ke arah istrinya, dan di situ Nisa juga sudah terbangun, guys. Dari wajahnya terlihat jelas bahwa dia mendengar hal yang sama seperti yang didengar oleh Reza. Berarti nggak Reza doang nih yang dengar, si Nisa juga mendengarnya. "Za, itu suara siapa?" tanya si istrinya Reza kepada si Reza. Dan di situ Reza tidak menjawab karena dia sendiri pun nggak tahu, guys. Namun keduanya memiliki pikiran yang sama, guys. Di situ suara itu berasal dari kamar belakang. Tetapi tiba-tiba Alika mulai menangis di situ, guys. Anak kecil itu duduk di tempat tidur sambil memegang telinganya. Guys. "Ayah, Dika takut." Mendengar nama itu, Reza langsung menghampiri Alika. Alika lihat Dika. Alika mengangguk pelan di situ sambil nangis. "Dia di belakang ya. Dia bilang ibu marah." Di situ Reza terdiam dan bertanya lagi lah kepada si Alika, "Ibu siapa?" Alika di situ nggak menjawab. Dia hanya menunjuk ke arah kamar belakang aja, lalu berkata dengan suara gemetar, "Ibu yang tidak punya wajah, ayah." Nah, kayak gitu guys kata si Alika. Mendengar perkataan itu, ya Nisa langsung memeluk Alika lah di situ, ibunya si Nisa ya. Dari situ Reza tidak bisa berkata apa-apa karena kalimat itu terlalu aneh untuk keluar dari mulut seorang anak kecil yang memang masih polos banget gitu, guys. Nggak ngerti apapun, bahkan cuma ngerti mainan doang. Mereka akhirnya memutuskan untuk keluarlah dari kamar itu, bukan untuk mendekati kamar belakang, tapi untuk membawa Alika menjauh dari rumah tersebut. Karena keadaannya udah chaos banget lah kayak gitu bagi si Reza. Namun ketika Reza membuka pintu depan, entah kenapa pintu itu nggak bisa dibuka. Kuncinya berputar sampai 90 derajat, guys ya. Gimana sih berputarnya sampai muter kembali lagi gitu. Tapi gagang itu nyampe nggak bisa bergerak gagangnya. Seolah-olah pintu itu terkunci dari luar. Di situ Reza mulai panik. Dia mencoba tetap tidak berhasil. Lalu lampu rumah tiba-tiba menyala. Padahal listrik sebelumnya itu mati. Dan di saat cahaya itu memenuhi ruangan tengah, Reza melihat sesuatu di lantai. Sebuah benda kecil terletak tepat di depan kamar belakang. Sebuah boneka anak kecil. Boneka yang tidak pernah mereka lihat selama ini di rumah itu. Di situ Alika tiba-tiba berjalan mendekati boneka itu, guys. Dan di situ ya Reza langsung menahan Alika lah, jangan diambil Alika. Namun Alika hanya melihat boneka itu secara terus-menerus, guys. Lalu si Alika ini berkata,
"Ayah, itu punya Dika." Di situ Reza langsung memperhatikan boneka tersebut, guys. Boneka itu terlihat sangat tua. Bajunya sudah kusam, rambutnya itu juga hampir habis ya. Rambut boneka itu hampir habis. Dan di bagian leher boneka itu terdapat noda hitam seperti bekas terbakar. Reza di situ semakin yakin boneka tersebut bukanlah milik mereka dan tidak mungkin berada di sana secara tiba-tiba. Tiba-tiba dari arah kamar belakang terdengar suara yang kali ini bukan suara perempuan, melainkan suara anak kecil. Dia memanggil Reza dengan sebutan "Om" lagi. Di situ Reza langsung menoleh. Jangan biarkan dia keluar. Suara itu terdengar seperti suara Dika. Dan di situ Reza terdiam, lalu bertanya, "Dika?" Tidak ada jawaban di situ. Namun beberapa detik kemudian, pintu kamar belakang perlahan terbuka. Klek gitu ya, kebuka. Nek, kayak pintu kebuka gitu dikit ya, kebuka pelan-pelan. Dari celah pintu tersebut keluar udara dingin, guys. Sangat-sangat dingin, padahal dari dalam kamar. Lalu muncul bayangan seorang perempuan yang berdiri di dalam kamar tersebut. Reza di situ tidak bisa melihat wajahnya. Rambutnya panjang menutupi seluruh bagian depan, dan perempuan itu hanya berdiri diam, tidak bergerak, tidak berbicara. Namun kehadirannya membuat seluruh tubuh Reza terasa lemas di situ, guys. Nisa di situ langsung menarik tangannya Reza. "Za, jangan lihat." Tetapi Reza gak bisa gitu mengalihkan pandangannya, karena perempuan itu perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah dinding kamar belakang itu, seolah-olah ingin menunjukkan sesuatu gitu. Dengan tubuh gemetar, Reza memberanikan diri melihat arah dinding tersebut. Dan saat itu juga dia melihat tulisan yang sebelumnya tidak ada di dinding itu. Ya, tulisan itu sebelumnya nggak ada di dinding itu. Tulisan dengan goresan kasar seperti dibuat menggunakan benda tajam. Tulisan itu berbunyi, "Temukan dia." Reza nggak mengerti maksudnya apa. Siapa yang harus ditemukan di situ? Reza tuh bingung. Dan siapa yang dimaksud? Namun perempuan tersebut tiba-tiba menghilang. Tiba-tiba menghilang aja gitu. Di situ pintu kamar langsung dibanting, guys. Nutup. Brak gitu. Akhirnya, di pagi harinya, Reza langsung mencari Pak Arman. Kali ini, dia tidak peduli lagi apakah pemilik rumah itu ingin bercerita atau tidak. Yang dibutuhkan Reza pada saat itu cuma jawaban. Ketika bertemu Pak Arman, wajah pria tersebut langsung berubah saat melihat Reza. Seolah dia sudah tahu sesuatu terjadi. Reza berkata, "Pak, sebenarnya apa yang ada di rumah itu?" Si Pak Arman terdiam lama di situ. Sampai akhirnya dia berkata, "Mas Reza seharusnya tidak pernah tinggal di sana." Dan Reza menatapnya, lalu berkata, "Maksud Bapak?" Pak Arman di situ terlihat menyesal. Lalu dia mengatakan sesuatu yang selama ini dia sembunyikan dari Reza. Dia berkata, "Pak Surya tidak pergi begitu saja." Reza di situ terdiam. "Terus dia kemana, Pak?" Pak Arman menunduk di situ dan mengatakan, "Dia meninggal di rumah itu." Reza merasa tubuhnya langsung dingin di situ, guys. "Loh, kalau begitu kenapa tidak pernah ada kabar, Pak?" Lalu di situ Pak Arman menjawab pelan, "Karena tidak ada yang menemukan jasadnya, Pak Reza." Di situ Reza semakin bingung. "Hah? Maksud Bapak apa? Maksudnya apa nih? Nggak jelas nih, Pak Arman." Di situ Pak Arman akhirnya narik napas dan menjawab, "Dulu warga hanya menemukan rumah itu dalam keadaan kosong. Tapi ada satu ruangan yang tidak pernah bisa dibuka. Kamar belakang." Dan saat itu Reza akhirnya mengerti. Kamar itu bukan hanya menyimpan rahasia tentang Dika. Ada sesuatu yang masih tersembunyi di dalam kamar tersebut. Sesuatu yang membuat keluarga tersebut tidak pernah bisa meninggalkan rumah itu dengan tenang. Malam itu, Reza
membuat keputusan untuk dia tidak akan langsung pergi. Sebelum meninggalkan rumah tersebut, dia harus membuka semua rahasia yang ada di rumah tersebut. Karena mungkin Dika bukan meminta bantuan untuk dirinya sendiri, tapi untuk menemukan kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu. Setelah mendengar pengakuan dari Pak Arman, Reza semakin yakin bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar gangguan makhluk tak kasat mata. Selama ini, semua orang hanya mendengar cerita saja. Cerita tentang rumah kosong, cerita tentang suara anak kecil, cerita tentang keluarga Pak Surya yang menghilang secara misterius. Namun, tidak ada satupun orang yang benar-benar mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah tersebut. Dan sekarang, Reza berada di posisi yang membuatnya harus mencari tahu kebenaran apa yang ada di rumah tersebut. Bukan karena rasa penasaran, tapi karena dia tuh merasa Dika sudah beberapa kali mencoba memberi peringatan lah kepada si Reza gitu. Malam itu, Reza meminta bantuan beberapa warga sekitar. Dia tidak ingin membuka kamar belakang sendirian. Karena selain dia itu takut, dia juga merasa ada sesuatu yang harus disaksikan oleh banyak orang. Sebagai bukti mungkin ya, seperti itu. Lalu Bu Ratih datang bersama dua warga lain. Sementara Pak Arman juga akhirnya ikut datanglah di situ. Namun dari wajahnya terlihat jelas bahwa pria itu sebenarnya tidak ingin kembali ke rumah tersebut. Ketika berdiri di depan kamar belakang, Pak Arman terlihat gemetar. Di situ Reza memperhatikan si Pak Arman. "Pak, Bapak pernah masuk ke kamar ini tak?" Di situ Pak Arman terdiam, lalu menjawab dengan sangat pelan di situ. "Pernah." Gitu dia ngomong gitu. Tapi cuman sekali. Nah, si Pak Arman ngomong kayak gitu ke Reza ya. Dan Reza bertanya, "Apa yang Bapak lihat pada saat itu?" Tapi di situ Pak Arman nggak langsung menjawab, guys. Dan dia hanya menatap pintu gitu, menatap pintu kamar tersebut. Lalu dia akhirnya berkata, "Sesuatu yang membuat saya tidak pernah berani membukanya lagi." Kata Pak Arman seperti itu. Kunci lama kamar tersebut sudah berkarat, guys. Bahkan Pak Arman sendiri mengatakan kunci itu sudah ada sejak sebelum dia membeli rumah tersebut. Udah nempel tuh di pintu kunci itu. Ketika kunci diputar, terdengar suara logam tua yang bergesekan di situ. Ceplek gitu. Pintu perlahan terbuka, dan saat pintu itu terbuka, semua orang langsung terdiam saat itu juga. Bukan karena ada sesuatu yang menyeramkan, tapi karena kondisi kamar tersebut, ruangan itu jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Di dalamnya itu masih terdapat barang-barang lama, mainan anak, lalu di situ juga ada buku sekolah, dan juga di situ ada pakaian, sama ada ya berbagai benda yang seolah-olah ditinggalkan aja lah gitu. Seperti penghuni kamar itu pergi dalam keadaan yang terburu-buru gitu. Jadi semuanya ditinggalin aja kayak gitu. Reza di situ masuk perlahan. Dia memperhatikan setiap sudut ruangan tersebut. Di atas meja belajar terdapat sebuah buku kecil. Buku itu sudah berdebu, guys. Debunya tuh juga sangat tebal. Namun masih terlihat tulisannya lah di situ ya. Nama di sampulnya yaitu Dika Surya. Reza mengambil buku tersebut. Awalnya dia ragu untuk membukanya, tapi akhirnya dia membaca halaman pertama buku itu. Isinya hanyalah tulisan seorang anak kecil tentang sekolahnya, tentang teman-temannya, dan juga tentang permainan. Namun semakin dibaca ke belakang, semakin lembar-lembarnya itu dibuka, tulisan Dika mulai berubah. Ada beberapa halaman yang terlihat seperti ditulis dalam keadaan takut. Salah satu tulisan membuat Reza berhenti. Tulisan itu berbunyi, "Ayah berubah. Ayah sering bicara sendiri di kamar belakang. Ibu menangis setiap malam. Ibu bilang kita harus pergi dari rumah ini." Reza membalik halaman berikutnya.
Di tulisan terakhir, Dika membuat semua orang yang membaca langsung terdiam. Kalau ada orang yang menemukan buku ini, tolong jangan percaya ayah. Ayah bilang semuanya akan baik-baik saja, tapi Dika tahu ayah berbohong. Nah, tulisannya seperti itu, guys. Di situ berarti langsung menutup mulutnya, guys, karena dia mulai menyadari ada sesuatu. Selama ini warga hanya mengetahui sebagian cerita. Mereka mengira Dika adalah korban, tetapi mereka tidak tahu apa yang terjadi sebelum anak itu meninggal dunia. Tiba-tiba, Alika yang sejak tadi berada bersama Nisa di luar rumah mulai menangis. Reza di situ langsung keluar. Ada apa? Dia bertanya kayak gitu. Dan si Nisa menunjuk ke arah rumah. Alika bilang ada seseorang di dalam. Reza akhirnya menoleh juga ke rumah itu dan bertanya lagi, siapa? Alika menunjuk kamar belakang dengan berkata, Dika. Reza kembali melihat ke arah kamar. Dan benar saja, di dalam kamar yang baru aja mereka buka itu, terlihat bayangan seorang anak kecil berdiri dekat jendela, guys. Namun bukan itu yang membuat Reza takut, karena anak kecil itu tidak melihat ke arah mereka. Anak kecil itu hanya melihat ke arah sudut kamar, seolah ada seseorang yang berdiri di sana. Tiba-tiba udara di dalam kamar itu berubah. Lampu senter beberapa warga mulai berkedip. Lalu terdengar suara perempuan, suara yang sama seperti sebelumnya. Dia bohong. Semua orang terdiam di situ. Suara itu terdengar dari dalam kamar yang ada di belakang itu. Dia yang membuat kami tidak bisa pergi. Pak Arman langsung mundur di situ. Wajahnya berubah menjadi pucat. Karena suara itu bukan suara asing baginya. Dia berbisik, Maya. Reza menoleh. Maya, siapa Pak? Di situ Pak Arman tidak menjawab. Namun Beratilah yang akhirnya berkata, itu istrinya Pak Surya. Nama perempuan itu Maya, Pak Reza. Saat itu semua orang mulai menyadari sesuatu. Sosok perempuan yang selama ini muncul di rumah tersebut bukan ingin menakuti mereka. Dia tuh seakan-akan sedang mencoba untuk menceritakan sesuatu yang sangat-sangat penting mengenai rahasia rumah itu. Dan mencoba membuat seseorang menemukan kebenaran yang selama ini terkubur di dalam rumah itu. Kemudian di situ dari bawah lantai kamar terdengar ada suara, guys. Tok gitu, dari bawah lantai loh. Ada suara tok tok. Di situ semua orang langsung terdiam. Suara itu berasal dari bawah lantai, benar-benar dari bawah, guys. Seperti seseorang mengetuk dari dalam tanah gitu. Si Pak Arman langsung terlihat panik lah di situ. Tidak mungkin. Reza bertanya, "Ada apa, Pak?" Pak Arman sambil panik melihat lantai kamar di situ. Lalu berkata dengan suara yang bergemetar, "Dulu Pak Surya pernah merenovasi bagian kamar ini. Tapi setelah itu dia melarang siapapun mendekat." Warga kemudian mulai membersihkan bagian lantai yang terlihat berbeda. Dan setelah beberapa menit, mereka menemukan sebuah bagian lantai yang sengaja ditutup. Ada bekas semen yang baru di situ. Padahal bagian rumah lainnya itu terlihat jauh lebih tua. Semua orang saling melihat di situ karena mereka tahu ada sesuatu yang disembunyikan tepat di bawah kamar tersebut. Dengan bantuan warga, bagian lantai itu akhirnya dibuka. Dan ketika tanah di bawahnya mulai terlihat, Reza menemukan sesuatu yang membuat seluruh ruangan langsung sunyi. Di bawah lantai kamar tersebut terdapat sebuah ruangan kecil tersembunyi, dan di dalamnya ada barang-barang milik seseorang. Bukan barang lama biasa, tapi barang yang selama bertahun-tahun dicari warga. Sebuah gelang, sebuah kalung, dan sebuah foto keluarga. Foto Pak Surya bersama Maya dan Dika. Namun di belakang foto tersebut ada tulisan tangan. Tulisan yang membuat Reza sadar bahwa selama ini mereka salah memahami semuanya. Tulisan itu berbunyi, "Jika kami tidak ditemukan, berarti dia berhasil menyembunyikan semuanya." Tulisan itu berbunyi seperti itu. Malam itu, rahasia rumah tersebut akhirnya mulai terbuka.
Namun, satu pertanyaan yang masih belum terjawab, di mana sebenarnya Maya? Dan apa yang sebenarnya dilakukan Pak Surya kepada keluarganya? Karena ternyata yang terkubur di bawah rumah itu bukan hanya benda-benda lama, tapi sebuah kebenaran yang selama bertahun-tahun sengaja dikubur. Malam itu menjadi malam yang mengubah semuanya. Selama bertahun-tahun, warga sekitar hanya mendengar cerita. Ada yang mengatakan rumah tersebut berhantu, ada yang mengatakan keluarga Pak Surya pergi begitu saja, ada juga yang percaya bahwa semuanya itu hanyalah rumor yang dibesar-besarkan. Namun, setelah menemukan ruangan tersembunyi di bawah kamar belakang, semua orang akhirnya sadar ada sesuatu yang sengaja disembunyikan. Dan orang yang paling terlihat terpukul saat itu adalah Pak Arman, guys. Karena ternyata Pak Arman selama ini mengetahui sebagian cerita dari rumah itu, tetapi dia memilih diam. Setelah menemukan benda-benda di ruangan bawah tanah itu, warga langsung membawa semuanya keluar. Mereka menemukan beberapa barang pribadi, foto keluarga, terus ada pakaian, dan dokumen-dokumen lama, dan sebuah kotak kecil yang terkunci. Kotak itu terlihat sangat-sangat tua. Bagian kayunya sudah mulai lapuk, tapi di bagian atasnya terdapat ukiran nama Maya. Melihat nama tersebut, Bu Rati langsung menutup mulutnya lagi di situ, guys, karena dia mengenal benda itu. Dulu Maya sering membawa kotak itu, kata Bu Rati. Reza menatap Bu Rati lah di situ. Hah? Ibu yakin? Bu Rati mengangguk. Iya, dulu dia pernah bilang semua bukti ada di dalam kotak itu. Akhirnya di situ Pak Arman tidak bisa lagi menyembunyikan apapun. Di depan warga, dia mengakui sesuatu yang selama ini dia simpan. Ternyata Pak Arman bukan orang yang tidak tahu tentang rumah tersebut, guys. Dia adalah seorang yang membeli rumah itu setelah Pak Surya menghilang. Namun sebelum membeli rumah tersebut, Pak Surya pernah datang kepada Pak Arman itu. Saat itu kondisi Pak Surya sudah sangat berbeda. Tidak seperti orang kaya yang dulu dikenal warga. Tubuhnya kurus kering, wajahnya terlihat ketakutan. Dan dia terus mengatakan hal yang sama. Jangan buka kamar belakang. Jangan cari tahu apa yang ada di sana. Awalnya di situ Pak Arman menganggap Pak Surya itu hanya mengalami masalah mental. Namun, beberapa hari kemudian, Pak Surya benar-benar menghilang tanpa kabar. Dan dia tidak pernah terlihat lagi setelah itu. Reza kemudian akhirnya bertanya pada Pak Arman, Pak, kenapa Bapak tetap membeli rumah itu kalau ada masalah? Pak Arman menunduk dan berkata, saya tidak tahu semuanya, Mas. Saya pikir itu hanyalah masalah keluarga. Saya juga tidak menyangka. Dari itu Pak Arman melihat ke arah kamar belakang. Kalau semuanya akan seperti ini. Dia berkata gitu, guys. Malam itu, mereka mencoba membuka kotak milik Maya. Awalnya tidak mudah. Kunci kotak tersebut sudah rusak. Namun setelah beberapa usaha dilakukan, kotak itu akhirnya terbuka. Di dalamnya terdapat beberapa lembar kertas, sebuah buku catatan, dan sebuah surat. Surat yang ternyata ditulis tangan oleh Maya sendiri. Bu Ratih meminta Reza membaca surat tersebut. Dengan tangan gemetar, Reza membuka kertas yang sudah menguning itu. Isi suratnya kurang lebih menceritakan tentang ketakutan Maya selama tinggal di rumah itu. Maya menulis bahwa suaminya berubah setelah mengenal seseorang yang menjanjikan kekayaan. Awalnya dia tidak percaya, namun perlahan dia melihat perubahan pada Pak Surya. Suaminya mulai sering pergi di malam hari, sering melakukan sesuatu di kamar belakang, dan mulai menjauh dari keluarganya. Yang paling membuat Maya takut adalah ketika Pak Surya mulai mengatakan bahwa rumah itu membutuhkan pengganti. Maya menulis, aku tidak tahu apa yang dilakukan suamiku, tapi aku tahu ada sesuatu yang salah. Dia bilang, semua ini demi keluarga. Tapi bagaimana mungkin sesuatu yang membuat keluarga hancur disebut demi keluarga? Di situ Reza berhenti membaca, karena isi surat itu membuat semua orang semakin yakin bahwa Pak Surya memang menyembunyikan sesuatu. Namun masih ada satu bagian yang belum terjawab. Apa yang terjadi pada Maya dan Dika? Dan halaman terakhir surat itu membuat semua orang terdiam. Maya menulis, kalau suatu hari ada orang yang menemukan surat ini, berarti aku sudah tidak ada. Tolong jangan percaya kalau Pak Surya
bilang aku pergi. Aku tidak pernah meninggalkan rumah ini. Kata surat itu seperti itu, guys. Suasana di situ langsung berubah dong. Karena kalimat terakhir itu memberikan jawaban yang selama ini tidak diketahui siapapun. Maya tidak pergi. Maya masih berada di dalam rumah itu. Tapi tiba-tiba Alika yang sejak tadi berdiri sama Nisa menunjuk ke arah lorong. Dan si Alika berkata begini, "Ayah." Di situ Reza langsung menoleh. "Ada apa, Alika?" Alika terlihat takut dan berkata, "Dika bilang jangan cari ibu lagi." Reza mendekati anaknya, lalu berkata lagi, "Kenapa?" Alika menjawab dengan pelan di situ, "Karena ibu sudah marah." Saat itu juga, semua lampu rumah itu mati. Suasana kembali gelap. Namun kali ini tidak ada yang panik. Karena semua orang mulai mengerti sosok yang ada di rumah itu bukan hanya ingin menakuti. Dalam kegelapan, terdengar suara perempuan. Bukan suara marah, tapi suara yang merintih sedih. "Aku cuma ingin anakku ditemukan." Semua orang diam di situ. Lalu suara itu melanjutkan, "Aku cuma ingin kebenaran diketahui." Beberapa detik kemudian, lampu kembali menyala. Dan di depan kamar belakang muncul sebuah bayangan kecil. Dika, anak itu, berdiri sambil melihat ke arah Reza. Untuk pertama kalinya, wajahnya terlihat sangat jelas. Tidak menyeramkan, tidak menakutkan, dan dia hanya terlihat seperti anak kecil yang kelelahan. Lalu Dika menunjuk ke arah bawah lantai, tempat mereka menemukan ruang rahasia, dan berkata, "Ayahku belum selesai." Setelah mengatakan itu, bayangan Dika perlahan mulai menghilang. Jadi tersapu gitu kayak asap, meninggalkan satu pertanyaan besar. Kalau Maya dan Dika memang korban, lalu apa yang terjadi kepada Pak Surya? Karena dari semua bukti yang mereka temukan, ada satu kemungkinan yang paling mengerikan. Pak Surya mungkin tidak pernah meninggalkan rumah itu. Dan di keesokan harinya, warga di situ mulai mencari informasi lebih lanjut. Dan dari sebuah dokumen lama yang ditemukan di kotak Maya, mereka menemukan petunjuk terakhir. Petunjuk yang mengarah ke tempat selama ini tidak pernah diperiksa. Sebuah lokasi di belakang rumah. Tempat yang selama bertahun-tahun tertutup oleh tanah dan semak belukar. Dan ketika mereka mulai menggali tempat tersebut, mereka menemukan sesuatu yang akhirnya mengungkap seluruh kejahatan Pak Surya. Pagi itu setelah semua kejadian yang terjadi di rumah tersebut, warga sekitar akhirnya sepakat untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada keluarga Pak Surya. Selama bertahun-tahun, semua orang hanya mendengar cerita. Nggak tahu nih ada bukti apa, nggak ada saksi di situ, tidak ada yang tahu bagaimana akhir dari keluarga tersebut. Namun sekarang, mereka sudah menemukan sesuatu yang selama ini sengaja disembunyikan. Surat Maya, barang-barang milik Dika, dan ruangan rahasia di bawah kamar belakang itu. Semua itu menunjukkan satu hal, ada kejahatan besar yang pernah terjadi di rumah tersebut. Tempat terakhir yang ingin diperiksa adalah bagian belakang rumah. Sebuah area kecil yang selama ini dibiarkan kosong. Di sana hanya terdapat tanah yang ditumbuhi rumput liar dan beberapa pohon tua. Warga sebenarnya tidak pernah memiliki alasan untuk memeriksa tempat itu, karena bagi mereka itu hanya halaman belakang biasa lah kayak gitu. Namun setelah membaca surat Maya, Reza mulai berpikir berbeda. Maya menulis bahwa dia tidak pernah meninggalkan rumah, dan Dika menunjukkan arah ke bagian belakang rumah. Berarti masih ada sesuatu yang tersembunyi di sana. Pagi itu beberapa warga mulai membersihkan area belakang. Rumput tinggi dipotong, tanah mulai diperiksa. Awalnya tidak ada yang menemukan apapun di situ. Sampai salah satu warga menemukan sesuatu yang aneh. Sebuah bagian tanah yang terlihat berbeda.